Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden di kawasan Hambalang, Bogor pada Minggu 16 Maret kemarin. Fokus utama rapat terbatas tersebut adalah percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis seperti mineral, batu bara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Dalam rapat tersebut, kementerian terkait bersama dengan Lembaga Pendanaan Danantara juga melakukan analisis menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang. Selain membahas progres hilirisasi, rapat juga menekankan perlunya pemerataan investasi di berbagai daerah agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dari Sabang hingga Merauke. Lanjut dari keputusan Bapak Presiden terdahulu tentang 21 proyek yang akan diimplementasikan. Alhamdulillah, tadi juga kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua kementerian teknis. Kita akan mempersiapkan, di situ Bapak Presiden mengarahkan untuk memperhatikan jumlah tenaga kerja. Kemudian harus ada blending dengan padat karya. Dan memprioritaskan pada industri-industri substitusi impor. Di samping itu juga Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Nah, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Dan kami tadi sudah juga disampaikan Bapak Presiden menyampaikan kepada kami agar investasi hilirisasi itu tidak boleh hanya fokus satu pulau, tapi penyebaran juga di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di Jawa. Jadi supaya penyebaran ekonominya itu terjadi dan ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan dalam pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah, itu yang kita coba analisa, dan proyek-proyek itu juga kita lihat bagaimana dampaknya dari industrialisasinya. Jadi memang ada hilirisasi ini yang baru tahap pertama, tahap kedua, tapi arah Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya, sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini. Nah, industrialisasinya itu juga kita bisa lihat mana yang kita prioritaskan, dan kalau bisa ini juga melibatkan para petani, baik itu petani tambak maupun petani dari sektor perkebunan itu sendiri, dan juga bagaimana itu bisa menciptakan peningkatan perekonomian di seluruh masyarakat.